Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Uba Adnan Bima. Oke teman-teman, hari ini saya tidak bekerja teman-teman karena pekerjaan sudah selesai. Jadi hari ini kita diliburkan. Mungkin minggu depan teman-teman baru ada pekerjaan lagi. Jadi hari ini saya libur. Saya manfaatkan waktu ini untuk membuat konten, untuk berbagi cerita dengan teman-teman yang ingin bekerja di Jepang atau yang ingin merantau ke luar Indonesia. Oke teman-teman, hari ini saya ingin bercerita pengalaman saya bekerja di Jepang. Pengalaman saya sudah 3 bulan di Jepang. Pekerjaan saya itu tobi teman-teman, tobi atau asiba, atau enggak bahasa Inggrisnya itu scaffolding teman-teman. Jadi kalau di Indonesia kan itu perancah teman-teman, perancah ya. Oke teman-teman, saya ingin berbagi cerita sedikit tentang pekerjaan scaffolding, asiba atau tobi teman-teman. Untuk teman-teman ketahui sebelum mengambil job untuk bekerja di Jepang, tolong teman-teman itu harus planning dengan baik dan benar-benar memantapkan pilihannya, karena ketika sudah sampai di Jepang kalian tidak ada waktu lagi untuk menyesal, untuk mengatakan seandainya. Semua itu tidak ada lagi. Dalam pepatah Bima itu teman-teman, pai tahu pori, nah yang artinya cegah sebelum. Itu dalam pepatah Bima teman-teman, pai tahu pori, yang artinya cegah sebelum. Nah kalau sudah masuk kata pai, itu sudah masuk, kita sudah terjerumus ke dalam kehancuran teman-teman. Sedangkan kalau kita menarik kata pori, ya kita terselamatkan dari kehancuran tersebut. Itu dalam pepatah Bima teman-teman, pai tahu pori, cegah sebelum. Jadi kita harus memantapkan dulu niat dan memantapkan dulu pilihan kita sebelum kita menyesal ke depannya. Terutama kalian yang ingin bekerja di Jepang, sebelum kalian memilih job apa yang ingin kalian ambil untuk bekerja di Jepang, tolong diperhatikan dengan baik, tolong diukur dengan kemampuannya, baik secara kemampuan mental, fisik, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, dulu sebelum saya pergi ke Jepang, ketika saya lagi di LPK, lagi di sekolah, sering sekali saya tuh mendengarkan itu pekerjaan yang paling keras dan yang paling berat di Jepang itu adalah tobi, asiba atau scaffolding. Nah, ternyata benar teman-teman. Dulu saya sebelum ke Jepang itu, saya itu ingin mengambil job pertanian teman-teman. Tapi mau tidak mau ya saya memikirkan demi untuk cepat berangkat ke Jepang, karena pada saat itu job pertanian tidak ada, hanya gemba, hanya taking, hanya konkurito, pengecoran, dan atau enggak perancah. Tidak ada job pertanian pada waktu saya dulu teman-teman. Di Bandung itu saya sekolah di sana, saya sekolah di MGP, Mamoru Global Partners. Ternyata nggak ada job pertanian teman-teman, kebanyakan itu job gemba. Jadi ya mau tidak mau saya harus memilih job gemba atau enggak scaffolding supaya saya tuh cepat berangkat ke Jepang teman-teman. Saya di Jepang, saya belajar di
Bandung teman-teman itu 2 tahun teman-teman, bukan 2 tahun belajar bahasa Jepang ya, cuman pas saya masuk di sekolah di Bandung itu pas corona teman-teman. Jadi pas saya masuk langsung masuk corona, semuanya tidak bisa apa-apa teman-teman. Jangankan ada job untuk pergi ke Jepang, kabar interview, kabar Jepang pun tidak ada pada saat corona itu teman-teman. Jadi saya 2 tahun vakum teman-teman. Saya mau kemana-mana nggak bisa karena corona. Jadi saya terpaksa berada di Bandung selama 2 tahun teman-teman. Ya sambil menunggu job ya pokoknya susah banget lah kalau diceritakan pengalaman saya waktu di Bandung 2 tahun itu teman-teman. Udah job nggak ada, makanan nggak ada, aduh, mau hubungin keluarga malu, ya semuanya serba mengkhawatirkan teman-teman. Tapi alhamdulillahnya saya dekat sama Sacho ya, sama orang Jepang yang namanya Mamoru Iwasaki. Saya dekat dengan dia, saya dipercayakan untuk menjaga kantor, saya dipercayakan untuk mengurus hewannya teman-teman. Akhirnya saya bisa dapat makan, bisa dapat uang jajan dan lain sebagainya. Alhamdulillah teman-teman, semua itu sudah direncanakan sama Allah. Alhamdulillah teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi singkatnya saya mengambil job Tobi ya, saya lulus, akhirnya saya ke Jepang. Dan sekarang saya sudah bekerja selama 3 bulan. Nah, saya bekerja 3 bulan ini teman-teman penuh dengan makian, penuh dengan rintangan, penuh dengan kecewaan, penuh dengan kesedihan. Ya, karena di sini teman-teman beda jauh sama budaya kita teman-teman. Terutama di Tobi, senpai itu seakan-akan tidak punya hati teman-teman. Kokoronai teman-teman, senpai wa. Itu ya kalau kita di Indonesia teman-teman, kalau marah ya oke lah marah, tapi masih bisa kita tahan teman-teman, masih bisa tolerin, masih biasa. Kalau udah nyampe di Jepang teman-teman, itu jangan kalian mikirnya marah orang Jepang itu seperti marah orang Indonesia, enggak teman-teman. Marah orang Jepang itu lebih parah dan lebih membuat emosi teman-teman. Karena apa? Pandangan kita, kesalahan sedikit saja itu bisa di Indonesia bisa ditolerin, di sini enggak teman-teman. Malah dimarah luar biasa teman-teman. Itu sebelum datang ke Jepang, tolong teman-teman, terutama pekerjaan perancah atau Tobi ya teman-teman, itu tolong dipersiapkan mentalnya teman-teman. Karena di Jepang, wah, mental kita dipertaruhkan teman-teman. Kita akan bertarung dengan mental kita sendiri karena dimaki, dicaci setiap hari. Oke, syukur kita bertemu sama senpai yang hanya memarahnya itu pakai mulut. Bagaimana kalau yang main tangan, yang main kaki? Ya, itu semua serba kita jaga teman-teman. Perlu kita waspadai dan perlu kita itu pikirkan bagaimana cara kita menghindari itu sekarang sebelum kita berada di Jepang teman-teman. Kemarin saya dapat kabar ada teman saya yang kabur teman-teman. Karena apa? Ya saya nggak tahu masalahnya apa di perusahaannya sehingga dia kabur, memilih untuk kabur. Ya kalau saya sih pikir pribadi teman-teman, ya mungkin karena ini tekanan mental, dimarahin setiap hari, dicaci, dimaki. Ya karena nggak tahan, ya emosionalnya mengguncang, tidak mampu dia kendalikan, ya udah, ya kabur teman-teman. Nah itu teman-teman yang perlu saya ceritakan kepada teman-teman. Jangan sampai menyesal, nyampe di Jepang menyesal terus kabur. Wah tambah ribet teman-teman. Kabur itu bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah, karena kita akan dicap ilegal teman-teman. Kalau dicap ilegal susah teman-teman, nggak bisa kemana-mana, semuanya serba hati-hati, serba was-was, karena kita takut ditangkap, dimasukin penjara, terus dipulangkan ke Indonesia. Oke teman-teman, saya ingin mengatakan teman-teman, saya ingin beritahu pada teman-teman, kerja Tobi itu teman-teman, kerja yang paling keras dan yang paling berat di Jepang teman-teman. Saya
saya berada di sini, saya sudah terlanjur ambil tobi, saya harus mempertanggungjawabkan pilihan saya, dan saya harus mencoba berdamai dengan kerasnya kerja tobi ini, teman-teman. Jadi teman-teman harus siap-siap ketika kalian mengambil job tobi, kalian harus benar-benar mempersiapkan mental dengan baik, dengan matang, ya, mental, fisik, ya, karena tobi itu kerjanya berat banget, teman-teman. Saya yang merasakan sendiri dan saya harus menyampaikan kepada teman-teman. Ketika kalian mengambil job tobi, berarti kalian siap bertarung dengan mental kalian sendiri, dicaci, dimaki setiap hari, dan beratnya pekerjaan tobi. Jadi itu yang saya ingin sampaikan, teman-teman. Pekerjaan tobi itu kita memikirkan bagaimana, yang pertama, keselamatan kita. Nah, selain memikirkan keselamatan kita sendiri, kita juga di tobi memikirkan keselamatan orang lain. Kalau kamu nggak bahaya, misalkan contoh ya, jatuh barang di atas. Nah, apa yang kita pikirkan kalau barang itu jatuh, walaupun barang baut sekecil ini jatuh ke bawah, kalau kena kepala orang itu mati orang, teman-teman. Jadi pokoknya tobi itu sangat hati-hati. Udah kerjanya berat, terus harus lebih hati-hati. Kalau nggak bahaya kita, bahaya orang lain. Jadi semua barang yang kita pegang di atas, pasang di atas itu, teman-teman, nggak boleh jatuh sedikit pun, karena itu berbahaya untuk keselamatan orang lain. Jadi tobi itu, teman-teman, serba bahaya, serba hati-hati. Ichiban shigoto tei nei desu ne. Tobi wa nihon no shigoto wa ichiban tei nei desu. Tidak boleh sembarangan kalau tobi, teman-teman. Kalau kita ya ceroboh, ya itu bahaya untuk diri kita sendiri dan juga bahaya untuk orang lain. Karena kita mainnya di atas, teman-teman. Kita main-main di atas gedung-gedung yang tinggi. Jadi saya ingin mengatakan kepada teman-teman, kerja tobi adalah kerja yang paling keras di Jepang, ya. Karena di situ, teman-teman, saya nggak tahu ya, ini pendapat saya saja atau enggak, ini pendapat saya, dan juga saya juga pernah dengar kepada senior saya. Tobi itu, di kerja tobi itu kumpulan preman, teman-teman. Kumpulan anggota Yakuza, teman-teman. Kebanyakan di job tobi semua, di Gemba semua anggota Yakuza, teman-teman. Jadi pantas itu keras, kibisi, dimaki-maki, marah-marah setiap hari. Ya memang itu. Ya kita harus mempersiapkan mental dari sekarang. Kalau kalian bersungguh-sungguh ingin mengambil job tobi, persiapkan mental, teman-teman, persiapkan fisik, teman-teman. Jadi di tobi itu bukan hanya main mulut, main tangan juga, teman-teman, ada. Main kaki juga ada, teman-teman. Jadi persiapkan itu, teman-teman. Saya bukan menakuti teman-teman, enggak. Dan itu realita yang ada di Jepang sekarang ini. Jadi kalau kalian ragu ambil job tobi, ambil job yang lain. Tapi ketahuilah, teman-teman, jika kalian mengambil job apapun, kalian harus mempertanggungjawabkan atas pilihan kalian, dan kalian harus mampu menghadapinya apapun yang terjadi. Jangan sampai kabur, jangan sampai merusakin nama Indonesia, jangan merusakin nama LPK, jangan merusakin nama Kumiai, karena mereka sudah berjuang keras untuk memberangkatkan kita ke Jepang. Ya, teman-teman, sekali lagi saya ingin mengatakan, kerja yang paling keras, yang penuh dengan cacian, yang penuh dengan makian di Jepang itu adalah tobi, teman-teman. Itu adalah tobi, teman-teman. Jangan lihat enaknya aja di Jepang itu. Kalau kalian ambil kerja tobi, jangan lihat enaknya aja. Oke, kita style seperti ini. Ya, ini style hanya menghibur diri, teman-teman. Kita jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah, yang terkenal, yang bagus. Ya, itu place-nya, teman-teman. Tapi ketahuilah, kalau kalian ingin tahu pekerjaan seperti apa, silakan datang ke Jepang. Nanti kalian akan merasakan sendiri apa yang kita rasakan, teman-teman. Ya, saya tidak ingin menakuti teman-teman. Saya berbagi cerita saja sebagai tambasan wawasan pengetahuan teman-teman, agar lebih memantapkan diri dan agar lebih mempersiapkan diri, terutama mental. Revolusi mental, teman-teman. Kalian akan mengalami revolusi mental di sini. Kalian yang cengeng,
di sini akan otomatis cengeng itu akan merubah menjadi mental baja, teman-teman. Saya percaya itu. Untuk kalian yang mengambil tobi, saya memberikan jempol kepada teman-teman. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Kalian orang-orang yang mempunyai mental baja, mental pejuang, mental yang tak pantang menyerah. Itu orang yang ngambil job tobi, teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang ingin saya bagi cerita hari ini, teman-teman. Tobi is the best. Demo Ichiban kibishi desu. Ichiban teinei desu. Saya yakin teman-teman ya, apapun yang kalian pilih ya, apapun yang kalian yakini, saya percaya kalian semua adalah orang-orang hebat. Kalian pasti bisa. Yaruki ga attara nandemo dekiru, yaruki ga nakattara nandemo dekinai. Selagi ada keinginan, apa yang tidak bisa? Dan selagi tidak ada keinginan, semuanya pasti tidak bisa. Oke teman-teman, salam Uba Adnan Bima. Akira menai de kudasai. Percaya akan keajaiban adalah awal langkah keberanian yang sesungguhnya. Salam Uba Adnan Bima.